Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2, mata kuliah pengujian tidak merusak dari Teknik Metalurgi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang radiographic testing. Berikut adalah anggota dari kelompok 2, di mana yang pertama adalah Muhammad Imam Prasetyo, lalu selanjutnya ada Surya Sadewa, Karisma Mahayuda, Muhammad Findra Aulia, Mita Sophia Perenisa, dan Ratih Marianti. Berikut ini merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam radiografi testing. Alat pertama adalah PENDOS, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur dosis radiasi secara akumulasi. Kemudian alat yang kedua adalah densitometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kegelapan dari sebuah permukaan. Kemudian alat yang ketiga adalah mesin viewer X-ray weld, yang dimana alat ini digunakan untuk pembacaan film dari hasil radiografi. Dan yang keempat adalah film, yaitu sebagai media untuk mengetahui hasil dari radiografi testing. Pada video ini akan dipelajari tentang cara kerja pengujian radiografi untuk hasil lasan. Teknik radiografi digunakan untuk mengetahui cacat bagian dalam dari logam ferrous, non-ferrous, dan material lainnya. Metode ini digunakan juga untuk menguji hasil lasan. Di sini, komponen dikenai radiasi gelombang pendek dalam bentuk sinar X, di mana panjang gelombangnya yaitu kurang dari 0,001 kali 10 pangkat min 8 sampai 40 kali 10 pangkat min 8 cm. Sinar gamma dengan panjang gelombang 0,005 kali 10 pangkat minus 8 sampai 3 kali 10 pangkat minus 8 cm yang bersumber dari X-ray tube atau kobalt 60 dapat digunakan selain sinar X. Sinar gamma yang dihasilkan dari radioisotop seperti kobalt 60 dapat menembus spesimen dan dapat menginspeksi lebih baik untuk spesimen yang lebih tebal dibanding menggunakan sinar X. Spesimen diuji dengan meletakkannya di antara sumber radiasi dan film. Film ini digunakan sebagai media perekam dalam pengujian radiografi. Radiasi dengan jumlah besar di area yang cacat atau defect, dan pada film cacat terlihat lebih gelap. Keunggulan utama dari radiografi testing ini yaitu cocok untuk mengidentifikasi cacat pada bagian yang tipis dan cocok untuk banyak material. Kerugian dari radiografi testing adalah yaitu tidak cocok untuk mendeteksi cacat pada bagian yang tebal dan pada permukaan spesimen. Kerugian lainnya yaitu tidak dapat mengetahui kedalaman dari cacat di bawah permukaan. Dan kerugian yang paling besar dari radiografi testing ini adalah menyebabkan bahaya kesehatan. Radiografi testing memanfaatkan ionizing radiation untuk mendapatkan gambar objek pada beberapa sudut pandang media, yaitu dengan sinar X atau sinar gamma. Proses dimulai dengan penguji yang menandai daerah lasan yang akan diinspeksi dengan selotip pengukur yang akan terlihat di sinar X. Maka penguji akan mengetahui cara untuk menentukan lokasi irregularitas yang memungkinkan dengan tepat. Film kemudian ditempatkan pada objek dan kemudian tabung sinar X akan diatur. Penguji meninggalkan area dan menutup pintu serta mengoperasikan device secara otomatis, sehingga mencegah adanya kontak dengan radiasi. Penguji mengatur arus voltase dan durasi bergantung pada material yang diinvestigasi dan ketebalannya. Kemudian prosesnya dimulai. X-ray akan melalui material dan menghasilkan gambar radiografi pada film atau imaging plate saat diproses. Pengamatan ahli dari penguji menginterpretasikan gambar dan penguji akan dapat menentukan kualitas dari objek yang diinspeksi dan apakah objek tersebut dapat memenuhi standar yang ada. Kemudian kita akan melakukan radiografi testing pada hasil pengelasan yang nantinya akan diketahui cacat hasil pengelasannya. Yang pertama, kita menghidupkan terlebih dahulu
alat yang digunakan untuk pengecekan gelap dan terang, kemudian kita mengecek ke area yang paling terang dan alatnya itu dikenolkan. Setelah itu, alat ditekan ke area yang paling gelap, yaitu di base metalnya. Kemudian setelah itu, kita akan mendapatkan hasil atau membaca kecerahan dari hasil lasannya. Dapat dilihat pada gambar, terdapat beberapa informasi seperti IQI1BASTM11 dan nama weldernya. Dan kita juga dapat mengetahui informasi mengenai cara pengelasan, posisi pengelasan seperti las SMAW, tanggal, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita melakukan inspeksi hasil pengelasan, hasil las akan semakin ke tengah dan juga semakin cekung. Bisa dilihat pada gambar, yaitu semakin ke tengah, semakin cekung, dan semakin gelap. Sehingga kita menyebutnya itu lebih tebal, tipis ke bawah. Kemudian kita juga dapat melihat pada gambar di mana terjadi penggelembungan filler metal, yaitu karena adanya dilihat pada gambar dari hitam langsung ke putih, yang dimana nantinya otomatis akan menjadi cembung sehingga akan menandakan cacat. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.